Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Mariadi. Jadi di video sebelumnya kita sudah bikin video tentang bongkar dari iPhone 13 warna pink ini. Dan di sana ada banyak banget komentar dari kalian, termasuk komentar pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Jadi supaya lebih gampang ngejawab pertanyaannya, jadi saya bikin video ini aja. Ini iPhone 13-nya saya sudah pasangin casing. Jadi terima kasih buat Unicastor udah ngirimin beberapa casing untuk iPhone 13 ini. Termasuk ini juga nih, ada casing dari Ringke. Jadi kalau kalian pengen ngeliat casing iPhone, kalian bisa ke Unicastor ya. Pertanyaan pertama, ini banyak banget yang menanyakan kurang lebih seperti ini. Kalau dibongkar, IP68-nya hilang nggak bang? Terus kalau udah dibongkar, masih aman kena air apa enggak? Terus ada juga yang tanya, displaynya dipasang gitu aja, apa nggak dipasang perekat yang baru seperti kita habis ganti LCD dan semacamnya gitu ya. Nah, jadi untuk yang masalah tentang lem LCD atau pelekat LCD ini, kemarin waktu video bongkar kemarin saya lupa ngejelasin ke kalian. Tapi tenang aja guys, ini untuk iPhone 13-nya masih aman. Karena kemarin kita bongkar iPhone 13-nya ini menggunakan heating pad. Iya, jadi kemarin kalau kalian bisa lihat secara detail, nah ini saya lihatkan fotonya. Kalian bisa lihat di bagian pinggiran housing handphonenya itu lem adhesifnya masih utuh. Karena kita kemarin panaskan terlebih dahulu bagian displaynya ini menggunakan heating pad yang berwarna biru kemarin. Jadi fungsinya kita menggunakan heating pad itu untuk memanaskan si bagian displaynya ini secara merata, sehingga pada saat proses pembongkaran itu meminimalisir kerusakan adhesif yang ada di bagian display atau panel LCD dari iPhone 13 ini. Itulah kenapa saya menyarankan sekali untuk kalian yang pengen bongkar iPhone 12 sama iPhone 13, itu saya sarankan untuk memakai heating pad, itu tadi supaya bagian lem adhesifnya itu masih utuh ketika kita bongkar. Beda halnya kalau kita membongkar iPhone 12 ini tanpa menggunakan heating pad, kemungkinan si adhesifnya ini atau lem panel atau lem panel dari displaynya ini bakalan rusak, karena pada saat kita melakukan pembongkaran kadang untuk lemnya itu bisa nempel di bagian displaynya dan sebagian masih nempel di bagian housingnya. Tapi kita kemarin itu menempel semuanya di bagian housingnya masih utuh. Nah, karena masih utuh itu jadi saya merasa beruntung banget, karena kalau kita mengalami kerusakan pada bagian lemnya itu kemarin pada saat kita membuka panel displaynya ini, kita nggak punya lem penggantinya gitu. Karena untuk spare part iPhone 13, jadi seperti lem adhesif LCD-nya ini masih belum tersedia di pasaran, jadi kita belum bisa mengganti lem adhesifnya. Dan kemarin itu saya masih bersyukur banget untuk lemnya ini masih utuh, sehingga iPhone ini masih bisa tahan air. Nah, jadi itu tadi jawaban untuk kalian yang bertanya-tanya tentang bagaimana daya tahan air dari iPhone 13 ini. Terus gimana juga bagian lem dari panel LCD-nya ini. Di sana saya juga melihat ada beberapa komentar seperti ini bunyinya, wih, Face ID-nya masih aktif walaupun udah dibongkar. Terus ada juga yang komen seperti ini, cek True Tone-nya mana bang? Kalau cek kamera ya pasti bisa dong, fleksibelnya nggak putus. Jadi ini perlu saya ingatkan lebih lanjut lagi bahwa kita kemarin itu hanya melakukan proses bongkar dan pasang kembali. Jadi bongkar dari iPhone 13 kemarin saya lakukan untuk bertujuan mengedukasi kalian gitu ya, untuk memberitahu kalian bagaimana komponen bagian dalam dari iPhone 13. Terus kita juga pengen ngeliat perbandingan komponen bagian dalam iPhone 13 dengan versi iPhone sebelumnya. Jadi ingat ya, kita hanya melakukan proses bongkar dan pasang kembali. Sedangkan tadi yang menanyakan True Tone-nya apakah masih aktif, di sini bisa dilihat ini iPhone 13-nya True Tone-nya masih aktif ya, masih aman. Terus untuk bagian Face ID juga masih aman, karena ya itu tadi kita hanya melakukan bongkar dan pasang, bukan melakukan pergantian part. Jadi kalau kita hanya melakukan proses bongkar pasang dari iPhone 13 ini, pasti spare part-nya masih aman, True Tone-nya masih aktif, kemudian Face ID-nya masih aktif juga, dan semuanya masih aman. Beda ceritanya kalau kita ganti kamera Face ID-nya atau kamera depannya dengan iPhone 13 lainnya. Walaupun mereka satu jenis iPhone 13, tapi hasilnya bakalan kacau. Seperti yang kita tahu, Apple itu melakukan pembatasan terhadap softwarenya untuk produk-produk mereka. Salah satunya adalah produk iPhone mereka. Seperti yang kita tahu, pada iPhone seri 8 ke bawah, kalau kita mengganti home button-nya, maka Touch ID-nya tidak bisa bekerja. Kemudian pada iPhone X
Kalau kita mengganti kamera depannya, maka Face ID-nya tidak akan bekerja lagi. Kemudian pada iPhone XS, XS Max, iPhone XR, kalau kita mengganti baterainya, maka baterainya tetap akan bertulisan service. Kemudian pada iPhone 11, jadi kalau kalian sudah mengikuti video-video saya sebelumnya, ketika saya mengganti LCD iPhone 11 dengan LCD yang sama-sama original juga, tapi dengan dari handphone yang berbeda, itu tetap ketahuan bahwa kita sudah pernah mengganti LCD-nya dan dikatakan Apple bahwa LCD-nya tidak original. Jadi itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh pihak Apple untuk membatasi tempat servis pihak ketiga seperti iColor di sini. Sebenarnya yang masalah pembatasan dari Apple ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi kalau kalian bisa tonton video perakitan iPhone 11 saya, di sana saya jelaskan secara detail gimana masalahnya yang terjadi ketika kita mengganti spare part dari iPhone. Nah, akhir-akhir ini untuk iPhone 12 dan iPhone 13 Apple sudah lebih maju satu langkah lagi nih guys. Jadi mereka sekarang membatasi pergantian kamera belakang dari iPhone 12 dan iPhone 13. Yang mana permasalahan sebelumnya itu masih ada ketika kita ganti kamera depan, itu Face ID-nya nggak bisa. Ketika kita ganti baterai, tidak terbaca battery health-nya. Dan sekarang kamera belakangnya, apabila kita ganti dengan kamera dari iPhone 13 lainnya, maka aplikasi kameranya tidak akan bekerja, alias kita nggak akan bisa memakai aplikasi kamera di iPhone 12 dan iPhone 13 kita. Tapi semoga aja dalam waktu cepat ini kita bisa menemukan solusi-solusi dari para teknisi di China sana. Ya pasti tujuannya supaya kalian bisa melakukan perbaikan iPhone kalian dengan harga yang lebih terjangkau gitu. Ya tapi kalau kalian merasa agak males gitu ya, kurang berkenan atau merasa nggak nyaman pergi ke tempat servis pihak ketiga seperti iColor atau tempat servis lainnya gitu yang bukan authorized atau bukan tempat servis resmi dari Apple, ya kalian bisa langsung datang aja ke tempat authorized service resmi dari Apple. Jadi itu pilihan kalian ya. Oke, jadi itu aja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tadi. Oke, selanjutnya berbicara tentang service center resmi. Mungkin beberapa dari kalian masih belum mengetahui apa saja perbedaan perbaikan handphone di tempat service center resmi versus tempat servis pihak ketiga seperti iColor atau tempat-tempat servis lainnya. Ini berlaku untuk semua brand, entah itu Apple, entah itu smartphone Android seperti Samsung, Vivo, Oppo. Pasti mereka punya yang namanya service center resmi. Saya pernah mengalami kerusakan pada Samsung Galaxy Note 8 saya. Waktu itu nggak bisa nyala handphonenya, seperti boot loop, jadi dia nge-restart terus. Dan saya bawa ke service center karena masih garansi. Dan di sana ternyata harus diganti mesinnya guys. Nah jadi mesinnya diganti secara gratis karena masih garansi dan handphonenya kembali bisa bekerja. Tapi gimana kabarnya kalau handphone saya itu sudah tidak termasuk dalam garansi atau masa garansinya sudah habis? Pastinya kalau kita servis ke service center dan terjadi kerusakan pada bagian mesinnya, ya tetap harus diganti mesinnya guys. Dan kalau di luar garansi, harga servis atau penggantian mesin dari sebuah handphone itu biasanya harganya 50 atau sampai lebih dari 70% dari harga handphonenya. Dan ini juga pernah terjadi di saya waktu itu kemarin servis Redmi Note 7 dan kameranya tidak bisa bekerja dan diklaim ada kerusakan pada bagian mesinnya dan harganya ya mahal banget. Hampir saya lupa, saya seingatnya kurang lebih sekitar 70-80% dari harga si handphonenya itu. Itu kalau kita melakukan perbaikan di service center resmi. Dan pastinya kalau kita melakukan perbaikan atau pergantian motherboard atau logic board atau mesinnya itu, pasti data akan hilang karena logic board yang rusak dikembalikan ke service centernya, kemudian kita dikasih mesin yang baru atau logic board yang baru. Jadi otomatis data di handphone kita akan hilang. Beda halnya kalau kita melakukan perbaikan di tempat servis pihak ketiga seperti iColor seperti ini, atau tempat servis pihak ketiga di luar sana yang abang-abang servis atau tempat servis lainnya. Kalau terjadi kerusakan pada bagian mesin, jadi ini contohnya untuk ada mesin dari iPhone 7 kalau nggak salah ini ya. Anggaplah kita mengalami kerusakan bahwa handphonenya itu stuck di Apple logo, kemudian handphonenya boot loop alias nggak bisa nyala, dan ternyata kerusakannya ada pada NAND flash-nya di sini.
Nah, kalau kita melakukan perbaikan pada iColor di sini, jadi kita nggak perlu melakukan penggantian satu unit mesinnya seperti ini diganti ya. Dan itu pasti akan memakan biaya yang sangat mahal, seperti 70% sampai 80% dari harga handphonenya. Tapi kalau kita melakukan perbaikan di iColor di sini, atau tempat servis pihak ketiga, kita bisa memperbaiki spare part apa atau bagian apa yang rusak pada bagian mesin handphonenya. Jadi kita nggak perlu melakukan penggantian mesin secara utuh. Nah, disitulah kita bisa menghemat biaya perbaikan dari handphone kita. Nah, jadi contohnya kalau kalian servis di iColor, kalian akan dapat garansi 2 bulan untuk pengerjaan perbaikan mesin. Nah, jadi NAND flash itu seperti ini. Jadi ini memori penyimpanannya. Nah, kalau ini kan nempel di bagian sini, bagian mesinnya di sini. Nah, kalau NAND flash ini rusak, mengakibatkan iPhone-nya tidak bisa menyala, jadi si NAND flash ini yang kita ganti. Jadi bukan dilempar satu motherboard atau satu logic board-nya, ini diganti baru, tapi cuman bagian yang rusaknya aja yang kita ganti ya. Contoh kerusakan lainnya pada handphone, biasanya handphonenya nggak bisa nyala atau nggak bisa di-charge. Biasanya itu kerusakannya terjadi pada IC power-nya. Nah, jadi kalau kerusakan pada IC power ya kita ganti bagian IC power-nya aja. Jadi nggak perlu kita ganti satu motherboard. Kemudian apabila terjadi kerusakan pada IC audio, biasanya iPhone 7 Plus atau iPhone 7 nggak bisa ngerekam suara atau speakernya nggak bisa mengeluarkan suara. Jadi kita cuman ganti bagian IC audionya aja. Itu ada di bagian sekitar sini IC audionya. Jadi kita nggak perlu ganti satu unit mesinnya kayak gini ya. Selebihnya sih untuk perbedaan antara service center dan service pihak ketiga seperti iColor ini sama aja. Jadi kalau di service center resmi terjadi kerusakan pada modul kameranya, ya diganti modul kameranya. Kemudian jika terjadi kerusakan pada panel displaynya, ya kita ganti panel displaynya. Jadi perbedaannya cuma ada pada perbaikan bagian mesin handphonenya aja. Kalau di service center resmi tadi kita terjadi kerusakan kecil pada mesinnya, tetap diganti satu unit mesinnya. Dan harganya lebih dari 70% dari harga handphonenya. Sedangkan kalau tempat servis pihak ketiga, seperti yang saya katakan tadi, kalau terjadi kerusakan pada bagian IC powernya, handphonenya nggak bisa nyala, ya yang diganti cuma IC powernya aja. Oke, jadi sampai di sini dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa nantikan video perbandingan untuk iPhone 13 dan iPhone 12 setelah video yang ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.